Jumpa lagi di kita ibadah doa pada hari ini. Kita percaya bahwa sekalipun kita dalam keadaan di rumah masing-masing, tapi saya ingin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tetap tenang karena ada Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan kita, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan kita sebagai untuk kita senantiasa bersukacita. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berubah, berbenah, dan berubah. Dan kita akan baca Alkitab kita diambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama Yoel pasal yang kedua pasal yang ke-12 sampai yang ke-18. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Biarlah Tuhan yang terus ajari kami untuk semakin mengerti, didik kami dengan anugerah-Mu Tuhan, supaya kami semakin menyelami apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar tentang berubah, berbenah, dan berbuah. Saya ingin mengajak tentang bagaimana berubah, berbenah, dan berbuah ini. Kita akan berkaca sejenak dengan kehidupan kita sekalian. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang maha kasih, kita punya Tuhan yang punya rencana yang baik dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Tapi kenapa seringkali kita memilih untuk hidup jauh dari Tuhan? Mari kita berubah untuk kita dapat bertobat, untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang bertanya, Pak, saya kan dari keluarga yang baik, saya dari keluarga kalangan orang yang baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak pernah mencuri, tidak pernah mencopet, tidak pernah merampok. Kenapa saya harus berubah? Kenapa saya harus bertobat? Nah, Bapak Saudara, pengertian dalam berubah di sini atau bertobat di sini bukan dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat saja, tetapi orang yang berubah di sini adalah orang yang ingin mengikut Tuhan dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin Bapak Saudara menyadari selama ini sebagai suami atau sebagai istri, kok aku sebagai suami kok sama istriku berbuat seperti itu, aku sebagai ayah kenapa harus berbuat demikian. Nah, jadi kita belajar bagaimana berubah ini bukan serta-merta kepada orang-orang yang jahat, tapi dikhususkan juga untuk kita yang ingin mengenal lebih dalam lagi, untuk kita mengikuti Kristus. Nah, kita berubah di sini bukan jangan sampai kita menyesal karena kita berubah atau bertobat ketika kita ada di dalam exil. Kita berubah atau bertobat ketika kita sudah mulai ditinggalkan keluarga kita atau ketika ada masalah. Dan kita perhatikan kembali ayat yang ke-12.
sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, Bapak Saudara, di situ dikatakan bahwa koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa ketika kita bertobat, ketika kita mulai berubah di sini, kita hanya menyesal, hanya di mulut saja. Tetapi yang terpenting adalah hati kita. Hati kita yang perlu kita jaga. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Di sini pertobatan itu dimulai dari penyesalan akan kesalahan kita. Tapi menyesal yang bagaimana? Ada banyak orang menyesal setelah tadi mengalami kerugian atau setelah ketahuan dia berbuat dosa. Nah, jadi kita bertobat yang benar itu adalah dimulai dari penyesalan bahwa kenapa tuh aku menyakiti hati Tuhan? Kenapa ya aku kok mengecewakan hati Tuhan? Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana kita bisa menanti-nantikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang siap untuk berubah dan bertobat. Nah, banyak orang yang tidak mau bertobat atau berubah di sini. Kenapa? Karena orang berpikir saya ini sudah Kristen, ya. Saya sudah Kristen. Kenapa saya harus berubah? Saya sudah kenal apa itu isi firman Tuhan. Kita perhatikan lagi ayat yang ke-13 dan 14. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan pelimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, Bapak Saudara, di kata menyesal di sini bukan berarti Tuhan menyesal, Dia pelimpah, bukan. Tetapi di sini adalah sebuah istilah yang menggambarkan Tuhan ini berbalik arah dari menghukum untuk memberkati saya dan Bapak Saudara. Jadi di mana ada pertobatan, di situ ada pemulihan. Di mana ada pertobatan, di situ ada mujizat. Di mana ada pertobatan, di situ ada kuasa. Di mana ada pertobatan, di situ ada perubahan dan ada tangan Tuhan yang siap menolong saya dan Bapak Saudara. Nah, mari kita terus telisik hati kita. Kita harus pilih hati kita apakah selama ini kita sudah benar-benar baik di mata Tuhan. Nah, kenapa kita tidak mau berubah atau kita tidak mau bertobat di hadapan Tuhan? Karena kita tadi pada dasarnya banyak orang yang hanya menganut agama Kristen. Kekristenan bukan sebuah agama, bos, tapi ini adalah sebuah karakter di mana kita bisa kualitas kita di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan, menyelami isi hati Tuhan. Apakah kita layak untuk terus berada di jalan Tuhan? Apakah kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan? Nah, jadi kenapa orang enggan untuk berubah? Karena dia sudah merasa agamanya sudah Kristen. Itu adalah keluarganya Kristen, sudah warisan. Jadi ada banyak orang yang beragama Kristen tapi tidak Kristen. Kenapa? Ya, karena mereka hanya memiliki kekristenan hanya sebagai warisan dari orang tuanya. Lalu yang kedua yang saya catat di sini adalah kenapa orang susah untuk berubah? Karena dia banyak ikut-ikutan atau tanpa pengertian, kekristenan yang tanpa pengertian. Mereka ikut-ikutan, Natal ya ikut, Paskah ya ikut. Mereka bisa mungkin nyanyi malam kudus sunyi senyap gitu. Tapi bahkan ada banyak orang yang juga Kristen, mereka merayakan Natal di diskotik. Mereka bisa mabuk-mabukan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi pertanyaan, Natal macam apa itu? Itu adalah Natal yang salah. Tuhan nggak suka dengan Natal yang demikian. Natal yang hanya ikut-ikutan, Kristen yang hanya ikut-ikutan. Kekristenan yang sejati adalah bertobat, mau berubah, dan menjadi pelaku firman. Kristen yang sejati adalah Kristen yang hidup dengan Tuhan. Kristen yang sejati adalah menjadi saksi Tuhan. Nah, lalu yang ketiga yang saya catat di sini adalah kenapa orang enggan untuk berubah adalah yang mereka ada yang tidak hidup dalam aturan dan ketetapan Tuhan. Pokoknya pakai kalung salib, pokoknya pakai anting salib, pakai cincin salib. Yang penting tapi tidak melakukan setiap aturan-aturan Tuhan, tidak melakukan ajaran-ajaran Tuhan.
Nah, di sini Yoel mengingatkan kita bahwa kita harus berubah. Kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya dengan fisik saja, bukan hanya dengan apa upacara-upacara saja, tetapi dengan hati kita. Karena Tuhan melihat isi hati. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat isi hatimu. Tuhan melihat setiap apa yang ada di dalam hatimu. Ketika engkau kotor, ketika engkau didapati Tuhan tidak layak, Tuhan bisa marah. Tuhan bisa tidak berkenan atas hidup kita. Nah, di sini Bapak Saudara, kita belajar untuk kita mengingat kembali betapa kasihnya Tuhan. Kalaupun Tuhan begitu baik, kalaupun Tuhan begitu luar biasa kasihnya kepada kita, tetapi kenapa banyak orang Kristen yang lebih memilih untuk hidup jauh dari Tuhan, hidup yang jauh dari bimbingan Tuhan, yang hidup jauh dari didikan Tuhan, yang hidup dari pemeliharaan Tuhan. Karena itu tadi, mereka merasa hidupnya sudah benar, mereka sudah percaya, mereka sudah hanya ikut-ikutan saja dan tidak hidup dalam peraturan Tuhan. Dan yang terakhir yang saya catat di sini adalah hanya sebagai pengikut dan bukan murid. Ya. Mereka hanya sekedar pengikut. Ya. Pengikut di sini beda dengan murid. Ya. Kalau pengikut hanya cari yang enak, sejauh yang enak buat dia akan ikut. Tapi kalau murid akan dibentuk dan dididik seperti maunya Tuhan. Nah, makanya ada banyak orang yang saat ini tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, nggak pernah berdoa sama sekali. Kenapa? Mereka memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Ya, saya pernah dapat gambaran bahwa ketika Pendeta Juni pernah berbicara dengan saya, menasihati kepada saya bahwa ketika kita menggembalakan jemaat, kita harus didik mereka, kita harus atur mereka supaya mereka menjadi murid seperti Kristus, bukan hanya pengikut. Karena ketika kita pelayanan hanya mencari pengikut, hanya mencari jiwa yang tidak dibina menjadi murid, ketika kita ada masalah, ketika kita ada problematika, yang pengikut itu hanya ya sudah cuek, ya sudah itu bukan urusan gue, ya sudah itu hanya urusannya pendeta, itu hanya urusannya gereja, aku nggak ikut. Tetapi ketika murid, kita didik murid, kita jadikan para jemaat, para jiwa-jiwa itu murid bagi Kristus. Ketika gereja ada mengalami pergumulan, ketika gembala mengalami pergumulan, murid itu akan siap pasang dada untuk menolong, untuk mendorong kita, untuk menolong kita, untuk kita makin maju dan makin diberkati bersama Tuhan. Nah, apakah Bapak Saudara di sini posisinya Bapak Saudara sebagai pengikut atau menjadi murid? Jawaban hanya di dalam diri Bapak Saudara. Nah, memang gereja saat ini sedang membungkus berita dengan berkat Tuhan, dengan mujizat-mujizat Tuhan. Itu memang benar, tetapi mereka sedang kehilangan berita yang benar, yaitu mereka kehilangan berita yang utama tentang pertobatan. Jadi banyak yang gereja, tapi tetap gosip. Banyak orang yang tetap melayani, tapi mereka tetap mengeluh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tetap pergi ke gereja, tapi mereka tetap tipu sana, tetap jalan terus. Jadi, mari kita akan belajar di sini. Siapa sih orang yang perlu bertobat? Siapa sih orang yang perlu berubah? Yang saya catat di sini adalah orang yang merasa jauh dari Tuhan. Tadi jelas dengan katakan berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Berbaliklah di sini adalah digambarkan sebagai orang yang sudah jauh dari hadirat Tuhan, dari sisi Tuhan. Berbaliklah, berubah. Ketika dan yang kedua adalah orang yang tidak puas. Hidup kok kayak gini-gini terus, dia selalu mengeluh. Lalu orang yang bertobat yang ketiga adalah orang yang pengen memiliki kehidupan yang baik. Yang tadi saya katakan di awal, Pak, saya ini bukan seorang pesina. Pak, saya ini bukan seorang yang sombong. Saya ini bukan seorang yang suka mabuk. Tetapi saya ingin jadi mamah yang baik. Saya ingin jadi papa yang baik.
Saya ingin jadi orang tua yang baik. Saya ingin jadi anak yang patuh kepada orang tua. Nah, di sini adalah orang-orang yang perlu disentuh oleh Tuhan. Kita perlu untuk mencari Tuhan. Kita perlu berbalik. Ketika kita bertobat, bukan serta-merta kita hanya berhenti berbuat dosa. Ketika kita bertobat, tidak serta-merta hanya cukup berhenti untuk berbuat dosa, tetapi kita perlu berbalik. Ketika kita sudah bertobat, kita akan responi panggilan Tuhan itu dengan apa? Kita terlibat dalam pelayanan, kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang sudah ada di dalam gereja. Kita akan rajin dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kita akan belajar untuk lebih dalam tekun untuk mengikuti supaya pertumbuhan iman kita lebih dalam lagi. Jadi ketika kita sudah berubah, kita perlu berbenah diri. Kita harus perlu berbenah diri untuk supaya kehidupan saya dan Bapak Saudara di sini semakin diperbarui di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah menyesali dan berubah ke arah yang baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuah. Dengan cara bagaimana? Mengundang kuasa Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-14 di sini ya. UL 2 ayat yang ke-14. Siapa tahu mungkin ia berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Ya, jadi kita perlu mengundang kuasa Tuhan. Ya. Ketika kita sadar bahwa kuasa manusia itu terbatas, kita ini terbatas, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengundang kuasa Tuhan masuk di dalam diri kita, masuk di dalam relung hati kita, Roh Tuhan akan turun atas kita. Roh Tuhan yang memampukan saya dan Bapak Saudara untuk berbuah, yang memampukan untuk kita berbuah, berubah, dan berbenah diri, dan pada akhirnya kita akan berbuah. Dan di sini Bapak Saudara, firman Tuhan pun katakan di dalam Yohanes, Roh Kudus itu akan turun atas kamu, dan kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Nah, jadi ketika kita mengundang kuasa Tuhan itu akan menutup bungkus hidup kita sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan semua manusia itu mustahil, karena tidak bisa untuk kita menyenangkan semua manusia. Yang terpenting adalah yang perlu kita lakukan saat ini, menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari kitab Yoel, bagaimana kita bisa berubah, berbenah, dan berbuah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, untuk mengajarkan kami untuk senantiasa mau berbuah di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa memperbarui kehidupan kami, untuk kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan yang terus didik kami dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan